akan pergi jika Hype mengambil alih agensi. Sumber mengungkapkan kepada Rolling Stone bahwa Jennie Blackpink digunakan sebagai umpan tanpa peran penting dalam serial tersebut. Hi everyone, I'm Yusuf Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Dan guys, dalam video kali ini kita itu akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi buat kalian nih yang gak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya sekarang juga. Ingat, subscribe itu gratis loh. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas seperti apa berita selengkapnya. Yorobun, untuk berita pertama kita akan membahas tentang sebuah question ataupun pertanyaan yang juga lagi rame banget diperbincangkan di kalangan netizen, yakni tentang akankah artis SM Entertainment akan pergi jika Hype mengambil alih agensi tersebut. Sebelumnya, Hype mengumumkan bahwa mereka telah berhasil membeli saham dari Isuman di SM Entertainment pada tanggal 22 Februari. Dan sejak saat itu, industri K-pop tidak mengenal yang namanya istirahat. Spekulasi mengenai kemungkinan Hype sepenuhnya mengakuisisi SM Entertainment dan apa hasil akhirnya telah memenuhi platform online hingga penuh. Orang dalam industri bahkan baru-baru ini membagikan pendapat mereka tentang apakah artis SM Entertainment dapat mempertimbangkan untuk meninggalkan agensi jika akuisisi itu benar-benar terjadi. Penggemar artis dari kedua agensi yakni SM dan juga Hype telah mencoba mengidentifikasi bagaimana sisi positif dan juga negatif dari akuisisi tersebut. Dengan salah satu perhatian utama adalah tentang grup yang lebih tua di bawah SM Entertainment menghadapi potensi untuk dibubarkan. SM Entertainment sendiri diketahui jarang banget membubarkan grupnya. Namun beberapa penggemar khawatir Hype tidak akan mengikuti agenda yang sama. Ini berpotensi menempatkan penggemar grup seperti SNSD, TVXQ, FX, Super Junior, EXO, SHINee hingga Red Velvet berada di bawah tekanan. Sadar akan bagaimana ketegangan seputar akuisisi serta bagaimana ketegangan antara Isuman dan juga sang keponakan yakni CEO SM Entertainment, banyak idol dari SM yang sudah membuat komentar halus tentang situasi tersebut dalam beberapa minggu terakhir. Let's see, seperti segi Red Velvet yang baru-baru ini menolak permintaan penggemar untuk mengcover dance dari New Jeans yang High Boy. Kemudian ada pula SHINee yang sudah mengkomentari tentang betapa bingungnya dia ketika ditanya tentang mengadakan konser encore. SHINee mengatakan lebih lanjut, "Saya sebenarnya ingin mengadakannya juga, tetapi dengan siapa saya harus berbicara agar mereka mengadakan konser? Saya adalah seseorang yang menginginkannya sama seperti orang berikutnya, tetapi saya juga tidak tahu. Label sedang terganggu sekarang, jadi ya begitu pokoknya." Jadi dapat kita simpulkan untuk idol dari SM Entertainment juga sama seperti kita, mereka juga sama bingungnya. Faktor lain yang juga meningkatkan kekhawatiran penggemar adalah berita tentang pembaruan kontrak artis SM Entertainment. Misalnya nih kalau untuk SHINee dan juga member Girls' Generation yang ada di SM seperti Yuna, Taeyeon, Yuri, Sunny dan juga Hyoyeon itu kan sudah ngungkapin bahwa mereka sudah memperbarui kontrak mereka. Tapi ada beberapa artis ataupun idol dari SM Entertainment yang belum mengumumkan tentang pembaruan kontrak mereka. Salah satunya adalah Red Velvet, yang mana untuk maksimal kontrak dari idol sekarang kan 7 tahun ya. Dan Red Velvet juga sudah lebih dari 7 tahun. Dan hingga sekarang kita belum melihat informasi ada berita tentang pembaharuan kontrak dari member Red Velvet. Kemudian ada juga member NCT yang debut melalui NCT U pada tahun 2016 seperti Taeil, Taeyong, Doyoung, Ten, Jaehyun dan juga Mark. Itu juga dianggap dekat dengan saat mereka harus membuat keputusan yang besar. Artinya adalah di tahun ini kontrak mereka sudah berakhir dan kita tidak tahu apakah mereka akan memperpanjang kontrak mereka di SM Entertainment atau tidak. Karena wajib militer, penggemar juga tidak tahu kapan grup seperti TVXQ, SHINee dan EXO harus mempertimbangkan tentang pembaruan kontrak mereka. Dengan potensi akuisisi mayoritas Hype yang menjulang, pejabat industri sekarang mempertimbangkan apakah banyak dari artis yang sudah terkenal ini dapat memutuskan untuk meninggalkan SM atau tidak. Kemudian dalam sebuah artikel dari The Chung Eng, salah satu perwakilan dari industri hiburan akhirnya mempertimbangkan hal tersebut. Menurut klaim dari orang dalam yang tidak disebutkan namanya, artis dari SM Entertainment tidak memiliki alasan yang jelas untuk bertahan di SM. Dan berikut adalah bagaimana statement lengkap darinya, langsung aja kita baca. Mereka memiliki peluang besar untuk mencari agensi berukuran kecil hingga menengah yang akan mendukung karir solo mereka dan menawarkan distribusi keuntungan yang lebih menguntungkan. Artis-artis yang telah lama bersama dengan SM Entertainment sebagian besar memutuskan untuk bertahan dikarenakan loyalitas atau kesetiaan mereka terhadap SM Entertainment. Oleh karena itulah mereka juga tidak akan menerima gagasan tentang perusahaan besar lain yang menyerap SM Entertainment.
Perwakilan tersebut juga kemudian mempertimbangkan bagaimana kemungkinan artis senior SM Entertainment untuk keluar dapat mempengaruhi keinginan Hype untuk dapat mengakuisisi agensi tersebut, dan juga menyinggung bahwa potensi NCT dan juga aespa serta debut dari idol di masa depan itu mungkin cukup bagi Hype untuk melanjutkan kesepakatan dengan SM Entertainment. Adapun untuk orang dalam industri itu mengatakan lebih lanjut, hak kekayaan intelektual utama yang saat ini membuat SM tetap hidup adalah NCT dan juga aespa. Jika kedua grup ini diamankan, tidak ada masalah besar dengan nilai agensi saat ini, dan potensi idol baru di masa depan juga akan tetap ada. Well, Eurobond, seperti itulah bagaimana statement dari orang dalam industri hiburan. Yang dapat aku simpulkan di sini adalah untuk artis senior dari SM Entertainment itu juga tidak punya alasan yang jelas untuk dapat bertahan di SM Entertainment, karena mereka kan juga udah punya nama ya. Jadi kemanapun mereka pergi yang dapat mendukung kegiatan solo mereka is okay kok dengan hal itu, nothing problem. Karena kalau kalian lihat bagaimana member-member SNSD itu kan kebanyakan juga mencari ya ke agensi-agensi lain yang juga dapat mendukung kegiatan solo mereka. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan Eurobond, kita sudah sampai di berita terakhir. Nah, di informasi terakhir ini datanya dari penggemar Blackpink yang sudah mengecam dengan peran yang sangat kecil dari Jennie dalam The Idol SBO di tengah kontroversi dari Sam Levinson. Penggemar Jennie Blackpink itu marah setelah sumber yang tidak disebutkan namanya dari The Idol HBO baru-baru ini sudah membuat pengungkapan yang mengejutkan tentang bagaimana peran Jennie dalam serial yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar tersebut. Sumber mengungkapkan kepada Rolling Stone bahwa Jennie Blackpink digunakan sebagai umpan tanpa peran penting dalam serial tersebut, yang kemudian dipublikasikan besar-besaran atas nama Jennie. Pengungkapan tersebut lantas telah mengejutkan banyak penggemar dan juga membuat murka para penggemar Jennie Blackpink. Dan pada akhirnya mereka telah menggunakan sosial media untuk mengungkapkan betapa kecewanya mereka atas perlakuan yang dilakukan kepada Jennie Blackpink. Salah seorang penggemar menuliskan, tentu saja mereka akan menggunakan My Girl untuk pengaruh, karena kalau tidak itu mungkin akan gagal. Selain itu, The Idol telah mengalami kontroversi lain setelah sumber yang tidak disebutkan namanya dari tim produksi mengatakan bahwa Sam Levinson dan juga The Weeknd memberikan Jennie busur yang tidak penting sambil menggunakan dia sebagai eye candy dalam serial tersebut. Adapun di sini salah seorang sumber produksi mengatakan itu seperti 3 atau 4 line per episode untuk Jennie. Mereka bahkan tidak membiarkannya berbicara sebanyak itu. Pekerjaannya adalah duduk di sana dan terlihat cantik. Pada dasarnya ya seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah mereka itu memberikan Jennie peran yang tidak terlalu penting banget, dan mereka hanya menggunakan Jennie sebagai pencuci mata ataupun eye candy doang. Dan Eurobond, pengungkapan itu juga dibuat untuk majalah Rolling Stone yang mengungkapkan bahwa bagian Jennie Blackpink dalam The Idol HBO tidak sehebat yang dipikirkan oleh penggemar. The Weeknd dan juga Sam Levinson menampilkan karakternya sebagai wanita penting yang mengidentifikasi dirinya sebagai bisexual, dan nomor 2 setelah Jocelyn yang diperankan oleh Lily Rose Depp. Sumber yang tidak disebutkan namanya lebih lanjut mengungkapkan bahwa mereka tidak akan terkejut jika mereka menggunakan karakter Jennie sebagai umpan belaka, yang merupakan taktik pemasaran di mana pembuat mengisyaratkan hubungan sesama jenis tetapi tidak memamerkannya, atau dalam kata lain seperti queerbait gitu. Dan Eurobond, tidak hanya itu saja, para penggemar juga khawatir banget di sini dikarenakan Sam Levinson diketahui memimpin The Idol. Sumber produksi yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa selain objektifikasi seksualitas dan ketelanjangan wanita yang dimuliakan oleh Sam Levinson, dia juga mengubah seluruh seri sesuai dengan persyaratannya. Ini terjadi setelah sutradara asli serial tersebut, yakni Amy Seimetz, tiba-tiba keluar dari proyek The Idol. Pada saat itulah, HBO menyatakan bahwa The Idol akan mengalami perombakan total di bawah arahan Sam Levinson, dikarenakan The Weeknd merasa acara tersebut terlalu jauh menuju perspektif wanita. Sumber produksi juga menyebutkan bahwa selain melebihi anggaran, serial ini juga dilaporkan mengalami banyak penundaan. Kemudian terjadinya pemotretan ulang dan bahkan penulisan ulang. Ini dikarenakan Sam Levinson hampir membatalkan proyek senilai 54-75 juta US dollar itu untuk membuat versi baru The Idol dengan lebih banyak kekerasan seksual dan juga ketelanjangan. Sumber kemudian menegaskan kembali bahwa versi The Idol memiliki pesan penting, tetapi The Idol yang disutradarai oleh Sam Levinson lebih gamblang dan juga terlihat seperti mengganggu daripada acara sebelumnya, yakni Euphoria. Udah nonton gak sih Euphoria? Entar langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan untuk informasi, Euphoria itu juga disutradarai oleh Sam Levinson.
Daniel Robun menanggapi hal yang lagi heboh nih. Salah satu pemain dari The Idol, yakni The Weeknd, itu sudah menanggapi laporan tersebut. Nah, di sini The Weeknd memposting trailer Summer dari The Idol yang menampilkan dia dan juga Lily Rose Depp dengan judul "Apakah Kami Membuatmu Kesal?". Dia kemudian menandai Rolling Stone di tweetnya sebagai dukungan untuk artikel melawan produksinya yang akan datang. Dan nyerobun, bagaimana nih pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Apakah benar bahwa Jennie akan digunakan sebagai pengaruh ataupun umpan saja untuk menarik penonton? Lantas, bagaimana dengan tuduhan-tuduhan yang sudah dilaporkan dalam The Rolling Stone? Apakah itu memang benar adanya? Akankah Sam Levinson sebagai sutradara akan membuatnya lebih dari Euphoria? Untuk lebih jelasnya nanti kita tunggu saja ya teman-teman bagaimana serialnya. Dikarenakan The Idol kan juga belum dirilis ya, jadi kita juga tidak tahu nanti bagaimana hasilnya. Ya, kita lihat saja ya bagaimana kedepannya. Jujur agak khawatir ya dan juga dugun-dugun nih melihat Jennie Blackpink gue. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Jennie. Maksudnya tidak terjadi apa-apa adalah tentang adegannya. Aku juga cukup khawatir dan juga dugun-dugun sih untuk menonton The Idol. Dan kalau kalian sendiri bagaimana opininya? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well guys, cukup sekian untuk hari ini. I'm Yusoki pamit dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and maybe ada yang harus dikoreksi nih. Langsung aja koreksi di kolom komentar ya. See you next time di video berikutnya and goodbye everybody. Bye-bye.